Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika. Tetap semangat, sukses untuk Anda semua. Ketemu lagi kita di pembelajaran fisika kelas 12. Materinya adalah arus dan tekanan listrik bolak-balik, dan kali ini yang kita bahas adalah rangkaian seri resistor dan induktor. Yang perlu diingat untuk pada rangkaian seri resistor dan induktor itu adalah bahwa resistor jika dialiri arus bolak-balik maka arus dan tegangannya sefase, sedangkan untuk induktor tidak sefase, di mana tegangan listriknya mendahului daripada jalannya arus listrik dengan beda fasenya atau beda sudut fasenya adalah 9 derajat atau pi/2 radian. Kalau beda fasenya berarti ya 1/4. Nah, tentang resistor dan induktor yang dirangkaikan secara seri itu yang kita bahas adalah satu, bagaimana besarnya tegangan dan arus listrik pada masing-masing komponen, kemudian berapa besarnya tegangan listrik totalnya dari kedua komponen tadi yang telah dialiri arus listrik, dan kemudian berapakah besarnya impedansi rangkaian RL ini. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya, dan semoga Anda semuanya dapat dengan mudah untuk menjadi belajar pintar. Rangkaian seri resistor dan induktor sebagaimana yang telah saya sampaikan di depan tadi, bahwa untuk resistor jika dialiri arus listrik bolak-balik maka arus dan tegangannya akan sefase, dan induktornya tidak sefase dengan beda sudut fasenya 90 derajat. Tegangannya mendahului daripada jalannya arus listriknya. Dalam rangkaian RL kali ini, coba perhatikan pada gambar rangkaiannya bahwa RL di seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan listrik V, maka akan mengalirlah arus listrik yang besarnya dalam bentuk persamaan, yaitu I sama dengan IM sin omega T. IM adalah arus maksimumnya, I adalah besarnya arus listrik pada suatu saat tertentu, dan omega kecepatan sudut T adalah waktu. Omega T adalah sudut fase. Nah, I sama dengan IM sin omega T, maka untuk tegangannya pada hambatan adalah VR sama dengan VM sin omega T, dan pada L induktor VL sama dengan VM sin omega T plus 90 derajat. Jadi tegangan mendahului arus listrik dengan beda sudut fasenya 90 derajat. VM adalah V maksimum, VR adalah tegangan pada hambatan R, dan VL tegangan pada induktor L. Nah, tegangan totalnya dari R dan L tadi, V-nya adalah merupakan jumlah secara vektor dari VR dan VL, yaitu V sama dengan akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Dan selanjutnya perhatikanlah diagram fasor tentang arus dan tegangan listrik di rangkaian RL, di mana arus listrik digambarkan searah omega T atau ke arah sumbu X, dan kemudian besarnya V tegangannya adalah ke arah sumbu Y. Di mana untuk IR atau I sefase dengan VR, sehingga I dan VR-nya fase atau menjadi satu garis lurus ke arah kanan, sedangkan untuk besarnya VL karena mendahului daripada arusnya maka arahnya ke Y positif dengan besarnya adalah VL. Bila dijumlahkan secara vektor, maka VR dan VL ini digambarkan dengan menggunakan penggambaran secara vektor, maka didapatkanlah besarnya V, di mana V tersebut merupakan garis miring dari segitiga yang dibentuk oleh VR dan VL, dan besarnya V adalah akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Di sini untuk fasornya menunjukkan tentang berapa besarnya beda sudut fase antara arus dan tegangan yang ada pada rangkaian RL ini, yang dinyatakan dengan besarnya adalah V.
Dan besarnya V ini bisa dicari dengan perumusan tangen V sama dengan VL per VR. V adalah beda sudut fasenya, VL tegangan pada induktor, kemudian VR-nya adalah tegangan pada hambatan listrik R. Nah, perhatikan pada diagram fasor berikut untuk XL dan R pada diagram tersebut menghasilkan suatu bentukan segitiga, R ke arah horizontal, XL-nya ke arah vertikal, dan kemudian bila ditarik garis dari ujung awal hingga pada ujung akhir pada penjumlahan kedua komponen elektronika ini, yaitu R dan XL-nya tadi, didapatkanlah besarnya nilai impedansi rangkaian yang dilambangkan dengan Z, di mana Z ini bisa dinyatakan sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Dan dari diagram fasor R dan XL ini pada rangkaian RL diperoleh juga besarnya sudut fasenya, beda sudut fasenya adalah tangen V sama dengan XL per R, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa besarnya nilai impedansinya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Z impedansi rangkaian satuannya adalah ohm, kemudian R adalah hambatan satuannya ohm, XL reaktansi induktif satuannya ohm. Dengan V beda sudut fase bernilai positif, sehingga rangkaian tersebut dinyatakan bersifat induktif, di mana tegangan mendahului daripada arusnya. Maka berlakulah persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T, dan untuk persamaan I, yaitu arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, menjadi Im sin omega T min V, yaitu memiliki beda fase 90 derajat, arusnya didahului oleh tegangannya dengan beda sudut fasenya 90 derajat. Baiklah, untuk konsep tadi kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal berikut. Untuk soal yang nomor 1, rangkaian seri RL dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dengan besarnya Vm atau tegangan maksimumnya adalah 100 volt. Lihat gambar, hambatan R besarnya 40 ohm, arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah 2 ampere. Tentukan A, impedansi rangkaian, B, reaktansi induktif dari suatu induktor tersebut, dan C adalah tegangan antara ujung-ujung induktor, berarti VL. Itu adalah, perhatikan pada gambarnya, rangkaian R dan R sambungkan dengan secara seri, dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki V maksimumnya 100 volt, R-nya 40 ohm, XL-nya untuk kita cari berapa besarnya. A, impedansi rangkaian berarti bisa dicari dengan perumusan V maksimum sama dengan I maksimum dikalikan Z. Ini adalah dasar daripada ohm. Maka besarnya Z adalah V maksimum dibagi I maksimum. V maksimumnya 100, I maksimumnya adalah 2 ampere, maka Z sama dengan V maksimum per I maksimum tadi bisa dimasukkan angkanya 100 dibagi 2, maka Z-nya adalah 50 ohm. Jadi impedansi rangkaiannya adalah 50 ohm. B, Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Nah, jadi dengan perumusan impedansi ini Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat, maka besarnya reaktansi induktif pada induktor bisa ditemukan. Maka dari persamaan tersebut bisa dituliskan kembali, XL berarti sama dengan akar Z kuadrat min R kuadrat, 50 kuadrat dikurangi 40 kuadrat dalam akar, sama dengan akar 2500 dikurangi 1600 sama dengan akar 900, maka XL reaktansi induktifnya besarnya adalah 30
ohm. Jadi cukup mudah sekali bisa untuk kita selesaikan ya. Dan seterusnya untuk pada soal pertanyaan yang di C, untuk soal nomor 1 ini tegangan antara ujung-ujung induktor, berarti besarnya VL. Maka besarnya VL ini bisa dicari dari hukum Ohm M kali XL. Jadi VL maksimumnya sama dengan IM maksimumnya dikalikan XL. Sama dengan I maksimumnya adalah 2 ampere, XL-nya adalah 30 ohm, maka VL maksimumnya sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60 volt. Demikian untuk penyelesaian soal nomor 1. Pada soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Rangkaian seri RL seperti pada gambar, arus listrik I yang mengalir adalah sebesar titik-titik. Jadi kita mencari besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian RL yang dihubungkan secara seri seperti pada gambar berikut ini. R-nya adalah 30 ohm, L 0,4 Henry, dan I yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah berapa, dihubungkan dengan sumber tegangan 20 volt, dan kecepatan sudutnya adalah 100 radian per sekon. Jadi kalau kita mendapatkan informasi dari soal seperti ini, 100 rad per sekon berarti itu adalah omeganya. 200 volt adalah V. Maka kita cari dulu besarnya nilai impedansi daripada rangkaian tersebut guna untuk mendapatkan nilai XL. Nah, jadi XL-nya sudah harus kita cari juga untuk supaya impedansinya bisa ditemukan agar besarnya I bisa ditemukan dengan rumusannya adalah I sama dengan V per Z adalah nilai hambatan totalnya. Nah, kita cari Z-nya dulu. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. XL-nya adalah omega kali L, maka bisa kita selesaikan untuk besarnya XL dengan tadi adalah omega kali L, maka Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat tadi, XL-nya omega kali L sama dengan omeganya 100, L-nya adalah 0,4, maka XL adalah 40 ohm. Dengan demikian maka impedansi rangkaian Z bisa diketemukan besarnya Z sama dengan akar R-nya 30, berarti 30 kuadrat ditambah XL-nya 40 kuadrat, berarti sama dengan akar 900 ditambah 1600 sama dengan akar 2500, sehingga kita bisa dapatkan besarnya nilai impedansi Z-nya adalah 50 ohm. Nah, setelah impedansinya dapat diketahui, maka I sama dengan V per Z ini bisa kita masukkan besarnya V-nya adalah 200 volt dan Z-nya adalah 50 ohm. Nah, perhatikan untuk I sama dengan berarti 200 dibagi 50, maka hasilnya adalah sama dengan 4 ampere. Sehingga jawabannya yang benar adalah C. Lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Rangkaian seri RL seperti pada gambar. Hitung A, impedansinya, B, arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut, dan kemudian C, beda potensial pada R dan XL. D, sudut fase arus dan tegangannya. Jadi yang dicari adalah Z, I, kemudian beda fasenya adalah beda potensialnya pada R dan XL, berarti VR dan VL, dan D adalah sudut fase arus dan tegangannya. Berarti sudut fasenya untuk untuk arus dan tegangannya adalah V. Perhatikan pada rangkaian tersebut, R-nya 60 ohm, L-nya 0,8 Henry, dihubungkan dengan sumber 200 volt 100 radian per sekon, arus yang mengalir bisa dicari nantinya. Nah, kita selesaikan untuk yang A, impedansinya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat, XL-nya adalah omega kali L, maka bisa dituliskan Z sama dengan akar R kuadrat plus omega L kuadrat.
60 kuadrat ditambah 100 kali L-nya adalah 0,8 dipangkatkan 2 sehingga sama dengan menjadi akar 3600 ditambah 6400 sehingga hasilnya adalah sama dengan akar 10.000 atau sama dengan 100 ohm. I sama dengan V per Z sama dengan 200 per 100 sama dengan 2 ampere. Ya, B sudah kita ketemukan. Kemudian kita lanjutkan yang C, beda potensial pada R dan R. VR sama dengan I kali R sama dengan 2 kali 60 berarti 120 volt. VL sama dengan I kali XL berarti sama dengan 2 kali XL nya tadi adalah 80 dari omega kali L, omega nya 100, L nya 0,8 tadi, sehingga besarnya VL nya adalah sama dengan 160 volt. Dan D, sudut fase arus dan tegangannya bisa dicari dari tangen V sama dengan VL per VR. 160 VR-nya adalah 120, maka tangen V sama dengan 1,33 sehingga arc stang dari 1,33 ini menghasilkan sudut beda fasenya V-nya ini adalah 53 derajat. Nah, demikian tadi untuk penyelesaian soal yang nomor 3. Demikian tadi pembahasan fisika kelas 12 SMA tentang arus dan tegangan listrik bolak-balik dengan submaterinya adalah rangkaian seri RL. Semoga kalian semuanya bisa dengan mudah memahaminya sehingga menjadi siswa atau menjadi orang yang pintar belajar fisika. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.